Shalom adik-adik. Kembali lagi bersama kita ibadah sekolah minggu GBT Kristus Pengasih. Ya, apa kabarnya adik-adik? Ya. Pasti sangat luar biasa ya. Dong. Kita di sini juga luar biasa ya kak. Luar biasa. Nah, Sebelum kita akan mulai ibadah sekolah minggu, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk dapat beribadah sekolah minggu. Sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. amin. Kita pujikan Yesus pokok ya. Semuanya berdiri ya. Jangan olah. Semuanya pakai gerakan ya. Jangan lelah bekerja seadanya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama
mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita persiapkan diri kita, Siapkan hati kita kita. siapkan hati kita akan pujikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Misal kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang berbicara, berkati kami yang mendengarkan, beri hikmat supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan berjudul Belajar dari Semut. Nah, kita akan bersama-sama membaca di dalam Amsal ya, pasal 6 ayat 6. Berbunyi demikian, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, adik-adik, kita semuanya pasti sudah tahu yang namanya binatang semut. Semut adalah binatang kecil yang lemah, tapi dia memiliki kemampuan dalam bertahan hidup. Dia juga ulet, telatan adik-adik. Nah, semut juga bisa dijadikan teladan. Kenapa kok bisa dijadikan teladan? Ternyata si semut ini mereka saling membantu satu sama yang lain. Sehingga kita seringkali melihat semut itu berbaris, beriring-iring, rapi, tidak dorong-dorongan, tidak berkelahi. Nah, dalam mencari makanan mereka seperti itu hebat kan? Nah, tanpa mengenal lelah dari pagi sampai malam. Mereka tidak pernah menabur benih loh adik-adik. Tetapi persediaan mereka selalu banyak. Nah, oleh karena kerjasama mereka pecah. Jadi cadangan makanan mereka selalu ada walaupun dalam musim susah. Nah, adik-adik, semut tidak pernah terlihat malas. Malas sehingga dia manapun berada seringkali kita melihat
Kawanan kecil itu begitu sibuk mencari makanan. Yang lebih mengagumkan lagi, seekor semut mampu mengangkut beban yang berukuran hingga 10 kali lipat berat tubuhnya sendiri. Mereka aktif, hilir, mudik, bergerak ke sana kemari. Fokus perhatian utamanya adalah bekerja dan bekerja. Mereka bekerja dengan sangat mementingkan prinsip bertolong-tolongan. Solidaritas dan kerjasama tim adalah paket kunci keberhasilan hidup semut. Selagi ada kesempatan, mereka terus bekerja, mengumpulkan makanan. Sebab jika musim hujan tiba, aktivitas dan ruang gerak mereka menjadi terbatas. Tetapi mereka tak perlu khawatir, sebab ada stok makanan yang disimpannya. Luar biasa semut itu ya. Oke, kemudian semut itu dalam melakukan sesuatu tidak ada kata menyerah, malah tidak ada kata seperti itu. Melakukan semuanya, apalagi mementingkan diri sendiri. Oh tidak, semut tidak punya sifat seperti itu. Nah, coba kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang. Kita sering apa kita? Malas. Malas. Kemudian selalu sering apa lagi? Mementingkan Diri sendiri. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh loh adik-adik seperti itu. Seperti Rasul Paulus katakan. Nah, Rasul Paulus ini menasihati, apapun juga yang kamu perbuat, yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk siapa? Tuhan. Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Kemudian dan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-2. Nah, ada 4 pokok penting anak-anak harus simak dari semut yang mungkin akan menjadi berkat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, semut tidak pernah menyerah. Jika mereka sedang menuju ke sesuatu tempat dan kalian mencoba menghalangi mereka, maka mereka akan mencari jalan yang lain. Mereka akan selalu memanjat ke atas, mencari celah, lewat ke bawah, atau memutar, mengitari untuk selalu mencari jalan yang lain. Pelajaran bagi kita, jangan pernah menyerah, mencari jalan untuk mencapai tujuan yang baik. Luar biasa. Kemudian yang kedua, adik-adik, semut itu selalu memikirkan musim dingin, kemudian juga musim panas. Semut itu tidak pernah santai-santai, tidak pernah menunda-nunda. Nah, dalam hidupnya mereka selalu memikirkan apa nanti yang ada di depan. Nanti bagaimana ya? Nah, itu selalu dipikirkan. Contohnya, di saat musim panas tiba, dia selalu mencari makan lebih banyak untuk persiapan. Kenapa? Karena saat musim dingin, nah, si semut ini tidak bisa keluar loh kalau musim dingin. Ya. Jadi, kalau waktu panas, cepet-cepet cari sebanyak-banyaknya. Dia mau cari makanan. Nah, untuk disimpan supaya waktu musim dingin sudah ada persediaan yang banyak sekali makanan. Nah, pelajarannya bagi kita ini apa? Sangat penting untuk selalu kita pikirkan ke depan untuk suatu persiapan. Misalkan hari ini kita mau belajar baik-baik, kita mau sekolah sungguh-sungguh supaya kita bisa mencapai cita-cita kita. Betul. Masa depan kita. Mulai kapan? Ya mulai hari ini, bukan besok-besok. Oh tidak. Kalau kita pengen cita-cita kita tercapai, ya harus belajar rajin mulai hari ini. Betul. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, selama musim dingin, semut selalu memikirkan hangatnya musim panas. Semut selalu mengingatkan dirinya sendiri
bahwa musim dingin ini tidak akan lama, segera dan pasti akan berakhir. Pada hari pertama cuaca terasa hangat, semut keluar dari sarangnya. Jika kemudian mereka merasakan dingin, mereka akan berbalik ya ke sarangnya lagi. Tetapi mereka akan keluar pada setiap hari. Pertama, bila cuaca terasa panas, pelajaran bagi kita adalah hiduplah senantiasa bersikap positif di setiap saat. Luar biasa ini semut ya. Ya, Meskipun dia kecil, tapi dia pintar, betul. dia bijaksana, Ya. dan dia juga hebat semuanya. Betul. Kemudian yang keempat, belum selesai. Keempat, semut ini senantiasa mengerahkan semua kemampuannya, kekuatannya. Nah, berapa banyak seekor semut mengumpulkan persediaan makanan pada musim panas untuk keperluan musim dingin? Tahu nggak? Banyak sekali. Banyak sekali. Iya, tidak terhitung lah. Nggak terhitung dia. Nggak terhitung. Nggak bisa kita hitung. Betul. Karena yang namanya kelompoknya si semut itu juga Banyak. banyak sekali. Sebanyak yang mampu mereka kerjakan ternyata. Jadi mereka nggak mudah menyerah. Jadi mereka melakukan dengan sekuat tenaga mereka. Ya, betul. Nah, sebanyak-banyaknya mereka ambil sebanyak-banyaknya, mereka bawa dan mereka bawa untuk persediaan makanan mereka. Pelajaran bagi kita ini apa adik-adik? Pelajaran bagi kita ini, mari kita lakukan semua yang bisa kita kerjakan. Teruslah tingkatkan komitmen kita dan kita pasti Bisa. kita belajar sekuat-kuatnya. Kita juga berdoa, kita juga beribadah. Jangan lupa selalu kita dekat dengan Tuhan. Tuhan. Baca kitab suci setiap Hari. Masakan kita tidak malu sama semut ya. Semut yang mampu berlaku bijak, kemudian punya semangat yang luar biasa. Ya, Kalau kita betul. malu-malu, kita malu enggak nih Mas? Malu dilihat sama semut. Iya. Nah, Karena kita kalah. Semut kan binatang. iya, kita kan manusia yang lebih sempurna. Lebih sempurna, lebih dimudahkan sama Tuhan. Betul. Betul. Oke. Nah kalau gitu himbauan untuk adik-adik apa Pak Jemaat? Harus semangat untuk tetap semangat ya. Antara lain, pertama kita semangat untuk belajar supaya cita-cita kita tercapai ya. Terutama pada saat ini ya kita harus menjaga kondisi kita supaya selalu sehat. Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita semua. Tiba saatnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu setelah firman Tuhan ini. Amin. Kita lipat tangan kita, tutup mata. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang Kau sudah berikan pada kami. Ajarkanlah kami anak-anak-Mu Tuhan untuk melihat contoh semut yang begitu luar biasa. Bekerja sama, saling gotong royong, saling mengasihi. Kiranya juga Kau ajarkan pada kami anak-anak-Mu untuk semangat belajar, semangat bekerja, supaya semua cita-citanya akan tercapai. Karena Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Coba, tadi ceritanya tentang apa? Ayo tentang apa Ayo, adik-adik? masih ingat nggak? Nah, ceritanya tentang si semut. Nah, Si semut. Pelajaran apa saja yang bisa kita pelajari dari si semut tadi? Nggak boleh apa? jangan Males. Nah, jangan males. Terus apa lagi? nggak boleh menyerah. Nggak boleh menyerah. Nah, Tetap semangat. semangat. Nah, sekarang kita akan pujikan si Si semut semut. yang kecil. Mari kita nyanyi ya. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas untuk
Shalom adik-adik. Hari ini kita sudah beribadah, tentu kita mendapatkan berkat dari semua firman Tuhan yang kita dengar. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan itu baik dan mendapatkan hikmat dari semua apa yang kami dengar, kami baca melalui firman-Mu hari ini. Guru-guru Tuhan berkati, dan anak-anak semua yang mendengar firman pun Tuhan berkati. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati anak-anak-Mu dengan berkat dan urapannya dari Tuhan. Mari anak-anak kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa pekerjaan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan berkati. Shalom.